Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahfirah Nurjana. Saya membuat video ini guna menyelesaikan tugas sejarah Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok. Penyebab utama munculnya peristiwa Rengas Dengklok adalah adanya perbedaan sikap antara golongan muda dan golongan tua. Perbedaan tersebut mengenai kapan saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Perbedaan ini muncul sebagai reaksi kekalahan Jepang melawan Sekutu. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang dari siaran radio luar negeri, pada malam harinya Sultan Syahrir menyampaikan berita kekalahan Jepang tersebut kepada Muhammad Hatta. Syahrir juga menanyakan mengenai kemerdekaan Indonesia sehubung dengan kekalahan Jepang tersebut. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda berkumpul di salah satu ruang lembaga bakteriologi Jalan Pegangsaan Timur nomor 13 Jakarta di bawah pimpinan Khairul Saleh. Para pemuda sepakat bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hak dan masalah rakyat Indonesia yang tidak bergantung pada bangsa atau negara lain. Rapat juga memutuskan untuk mendesak Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945. Hasil keputusan tersebut disampaikan oleh Darwis dan Wikana kepada Soekarno-Hatta, tetapi tidak dicapai kata sepakat. Perbedaan pendapat tersebut berkisar pada cara melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. A. Golongan tua Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Soebardjo, dan lain-lain menghendaki agar proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan dengan mengadakan sidang PPKI terlebih dahulu yang direncanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. B. Golongan pemuda Soekarni, Adam Malik, Khairul Saleh, Yusuf Kunto, Wikana, dan lain-lain menghendaki agar kemerdekaan Indonesia diproklamasikan di luar PPKI atau tanpa PPKI. Golongan pemuda mengadakan rapat lagi di Asrama Baperpi, Cikini, Jakarta pada tengah malam menjelang tanggal 16 Agustus 1945. Selain peserta rapat di lembaga bakteriologi, rapat tersebut juga dihadiri oleh Soekarni, Yusuf Kunto, Dr. Muwardi, dan Sodanjo Singgih. Dalam rapat tersebut memutuskan untuk mengamankan Soekarno-Hatta keluar Jakarta. Keputusan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut. A. Proklamasi kemerdekaan lepas dari pengaruh pihak manapun termasuk Jepang dan harus tetap dilaksanakan. B.
Soekarno-Hatta harus diamankan keluar Jakarta agar terlepas dari pengaruh Jepang sehingga mereka berani memproklamasikan kemerdekaan sesuai dengan kemauan golongan pemuda. Tempat yang dipilih untuk mengamankan Soekarno-Hatta adalah Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang terletak 15 km dari Jalan Raya Jakarta-Cirebon. Untuk menghindari kecurigaan dari pihak Jepang, So dan Cho Singgih mendapatkan kepercayaan melaksanakan rencana tersebut dibantu oleh Sukarni dan Yusuf Kunto. Penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4.30 waktu Jawa zaman Jepang atau pukul 4 waktu Indonesia Barat. Rengas Dengklok dipilih sebagai tempat untuk mengamankan Soekarno-Hatta karena letaknya terpencil sekitar 15 km dari Jalan Raya Jakarta-Cirebon. Terdapat pasukan peta yang persenjataannya lengkap serta daerahnya dapat dipantau dari berbagai penjuru atau dapat dengan mudah mengawasi tentara Jepang yang akan datang ke Rengas Dengklok. Setelah sampai di Rengas Dengklok, Soekarno dan Muhammad Hatta ditempatkan di rumah milik warga keturunan Tionghoa yang bernama Jiao Qi Xiong. Golongan pemuda kembali mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi pembicaraan tersebut tidak membawa hasil. Akan tetapi, dalam pembicaraan pribadi antara So dan Cho Singgih dan Soekarno, So dan Cho Singgih menyimpulkan bahwa Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia segera setelah kembali ke Jakarta. Kesediaan Soekarno tersebut disampaikan kepada golongan pemuda di Jakarta. Sementara itu, di Jakarta sedang terjadi pembicaraan antara Ahmad Subarjo atau wali golongan tua dan Wikana atau mewakili golongan pemuda yang kemudian tercapai kata sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 sebelum pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Di samping itu, Laksamana Muda Tadashi Maeda mengizinkan rumah kediamannya dijadikan sebagai tempat perundingan dan bersedia menjamin keselamatan para pemimpin bangsa Indonesia. Akhirnya, Soekarno-Hatta dijemput dari Rengas Dengklok dan tiba di Jakarta pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Untuk mengenang peristiwa pengamanan Bung Karno dan Bung Hatta oleh golongan pemuda di Rengas Dengklok, tepatnya di markas besar Kompi Peta dibangun Monumen Rengas Dengklok. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.